Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Info Petualang Adat Indonesia. Hari ini jujur kami hanya diundang oleh kru dari Petualang Adat. Pada dasarnya mereka semua sebenarnya punya ilmu supranatural yang lebih hebat dari kami. Cuman mereka mengundang kami dengan satu tujuan. Alasan mereka ketika bertemu dengan kami sebagai narasumber kali ini untuk membahas tentang bagaimana cara membuka mata batin para pecinta petualang adat Indonesia. Satu hal yang harus diketahui, kami siap untuk jadi pembicara karena alasan mereka adalah sebagai studi banding budaya, bukan untuk uji keahlian keilmuan, tapi studi banding materi, studi banding adat istiadat perihal membuka mata batin. Menurut kami, cara sederhana dalam hal membuka mata batin yang harus kita ketahui sebelum adanya sebuah agama. Jadi harus dulu diluruskan, agama datang bukan menghilangkan budaya, tapi meluruskan budaya agar lebih teratur perihal akhlak dan tatanan kehidupan kita sehari-hari dalam hal berbudaya. Baik, kita masuk di sesi bagaimana cara membuka mata batin di dalam diri kita. Namun sebelum kita membahas membuka mata batin, ada hal yang harus kita persiapkan, yaitu 1. Mental kita, 2. Jiwa kita, 3. Mampu menjaga akhlakul karimah kita atau tatanan kehidupan kita sehari-hari dalam hal bermasyarakat. Tidak untuk dipersombongkan, tapi membuka mata batin hanya untuk membantu kita bagaimana bisa manusia itu bisa selaras berbudaya, tidak saling mengganggu antara makhluk nyata dan makhluk kasat mata. Sama halnya ketika kita berhubungan dengan Allah dan manusia, ada namanya tatanan antara gaib dan nyata, atau hubungan kita dengan malaikat gaib dan nyata, atau manusia dengan jin. Itu harus ada budaya tatanan, ukuran, tidak saling mengganggu, dan membuka mata batin untuk bisa menyelaraskan kehidupan lakum dinukum waliyadin, tidak saling mengganggu. Sama di negara kita Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Baik, jadi berbicara masalah mata batin, sebenarnya mata batin dekat namanya dengan firasat. Yang biasa kami lakukan dan yang kami ajarkan pada murid-murid kami, yaitu caranya untuk dasar
Jadi ada tingkatan sebenarnya, ada tingkatan. Ketika orang mampu melihat makhluk, cuman satu makhluk, berarti tingkatannya belum tinggi. Dua makhluk belum tinggi. Pada dasarnya seluruh ruangan itu penuh dan sesak dengan makhluk. Cuman batas kemampuan penglihatan mata kita yang kurang, karena kita cuman menggunakan potensi otak kita sekitar 10%. Dan untuk para normal mampu memfungsikan otaknya 60%. Kalau lumba-lumba hanya 15%. Seperti itu. Jadi membuka mata batin hanya kemampuan 60%. 60%. Dan ketika dari paranormal cuma 60, kemudian para wali di atasnya lagi persennya, kemudian para nabi di atasnya lagi, rasul di atasnya lagi, dan masuk pada tatanan yang Habibullah, yaitu kekasih Allah, lebih dekat lagi, lebih mampu lagi melihat yang lebih gaib dan yang gaib. Baik, untuk dasar kami akan membongkar sedikit. Tata caranya adalah, satu, biasakan. Dalam budaya ada namanya satinja atau berbenah diri, bersih-bersih, mensucikan diri dulu, harus dilakukan. Kalau di zaman sekarang ada istilah corona ya, mencuci tangan. Nah, kalau di satinja, bersihkan daerah di tubuh kita yang lubang. Kedua, lekukan tubuh. Jadi itu salat tubuh. Jadi sekali lagi kami ulangi, yaitu berbenah diri, bersih-bersih tubuh. Bersihkan tubuh dulu, daerah apa itu yang ada lubang. Kemudian lekukan selah-selah yang ada di tubuh, itu dulu dibersihkan. Pakaian harus bersih. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah persiapkan ruangan yang kalau tidak bisa dapat ruangannya, masuk ke goa atau di atas gunung, daerah yang sunyi, tidak ada gangguan duniawi sekecil apapun yang harus ada, karena masuk di dimensi gaib, berarti masuk bukan di dunia fana, bukan dunia nyata, dunia tidak nyata menurut orang awam. Jadi kita harus menyiapkan ruangan yang betul-betul sunyi, senyap. Kalau berbicara tidak kontak dengan dunia nyata, berarti tanpa cahaya sama sekali. Kami ulangi, tanpa cahaya sama sekali. Itu. Kemudian apalagi yang selanjutnya? Kedua, usahakan lokasi itu tidak ada gangguan sama sekali dari makhluk, berarti nyamuk pun tidak boleh ada dalam ruangan itu. Supaya apa? Tidak menggigit tubuh kita. Ketika ada gangguan nyamuk, berarti konsentrasi bisa buyar. Itu. Jadi tidak ada gangguan makhluk dunia sedikit pun, seperti nyamuk, kecoak, cicak, tidak boleh ada. Kedua, selanjutnya kami bukan yang kedua ya, yang ketiga ya. Yang ketiga, usahakan ruangan tersebut tidak berbau. Bau apa itu? Busuk. Supaya apa? Makhluk yang ada bukanlah makhluk buruk rupa. Karena kalau terbuka pertama mata batin, melihat yang wajahnya hancur, bisa jadi Anda akan kena penyakit psikis atau gangguan mental. Itulah yang kami takutkan sebenarnya, sampai-sampai tidak menyebarkan di sosial media. Tapi karena ini adalah permintaan sebagai studi banding, kami sampaikan. Jadi usahakan ruangan itu wangi, mau pakai dupa, parfum bisa, supaya
yang kita anggap wangi itu mampu mengarahkan ke daerah khusyuk atau betul-betul konsentrasi paling tenang dalam diri kita. Itu. Jadi kami mengulangi sekali lagi, harus pada kondisi tenang dalam ruangan gelap, daerah yang sangat bersih dan tubuh bersih. Kemudian jangan sekali-kali menggunakan kipas angin. Kenapa tidak boleh memasang kipas angin? Karena ketika ada kipas angin, Anda tidak akan bisa membedakan mana hawa dari makhluk lain atau hawa ruangan itu sendiri. Jadi jangan pakai AC. Jangan Anda menggunakan pendingin ruangan agar Anda merasakan kehadiran makhluk kasat mata. Makhluk halus ada dua jenis, ada yang jahat dan ada yang baik. Makhluk yang tidak baik akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan di diri kita, dan makhluk yang baik akan merasakan kenikmatan di diri kita. Harus dipahami, makhluk yang kasat mata terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Dan yang buruk akan menghasilkan perasaan tidak nyaman di diri kita. Dan yang baik sudah jelas, kita akan merasa nikmat, sejuk, harum, macam-macam bau. Ada yang bau kembang, bau kemenyan, bau dupa, sesuai dengan aliran dari makhluk itu pun sendiri. Jadi kadang orang cuman mencium baunya lantas mengatakan sudah melihat, padahal bukan yang melihat yang sesungguhnya, cuman merasakan kehadirannya. Yang kami akan buka adalah melihat makhluk itu sendiri. Yang kami jelaskan barusan tanpa menggunakan mantra. Bagaimana dengan membuka mantra? Dengan menggunakan mantra, jawabannya sama caranya. Dengan cara duduk sila di ruangan kosong, kemudian menutup mata, masuk ke jiwa, tenangkan jiwa. Boleh menggunakan mantra? Boleh. Boleh juga tidak. Tutup mata selama mungkin sampai merasakan perubahan. Kau rasakan perubahan suasana, suhu ruangan. Kemudian akan muncul bulu kuduk merinding. Berarti makhluk tersebut sudah mendekati Anda. Tinggal lebih merapatkan lagi mata dan masuk ke dalam jiwa Anda. Kami sarankan jangan membaca ayat kursi, karena ketika Anda membaca ayatul kursi, kami yakin Anda tidak akan melihat makhluk, tapi akan cuman melihat kebulan asap yang banyak. Cuman asap yang akan Anda lihat. Cuman asap yang Anda akan lihat. Kenapa? Karena makhluk tersebut tidak akan nampak, justru terbakar. Justru terbakar dan hangus. Sama sekali Anda tidak akan melihat makhluk. Makanya banyak para ustaz mengatakan orang yang mampu melihat sebenarnya telah bersekutu dengan jin. Padahal melihat makhluk halus belum tentu kita bersekutu. Apa bedanya ketika Nabi Sulaiman memerintah jin untuk membangun istananya? Nabi Sulaiman dibangunkan istana oleh jin. Berarti melihat jin bukan berarti bersekutu dengan jin. Yang bersalah adalah memerintah salah kepada jin, karena kita adalah khalifah. Kita mampu memerintah malaikat, kita mampu memerintah hewan, kita mampu memerintah tumbuhan,
kita mampu memerintah anak dan istri kita, dan kita juga boleh memerintah jin. Tapi tanda kutip, memerintah harus dengan yang benar. Memerintah untuk pergi sholat itu tidak salah, atau melarang jin untuk berbuat jahat itu baru benar, atau mengajarkan mengaji pada makhluk-makhluk kasat mata itu baru benar. Tapi kalau menyuruh melakukan kesalahan, maka kita bukanlah khalifah yang baik. Itu yang harus disikapi. Sekarang kami merasakan ada kehadiran makhluk seolah-olah melarang kami membuka tabir. Sekarang kami merasakan ada hawa makhluk seolah-olah mengganggu diri kami. Mereka bergerak di sekitar kami. Kami merasa gangguan makhluk sekarang seolah-olah melarang kami untuk membongkar masalah mata batin. Dan kami sudah ungkap semua seperti tadi dilakukan. Kadang selama 3 jam, 1 jam, bahkan 4 jam. Tapi jangan menyerah, jangan lelah. Dan ketika tidak berhasil, datangilah kami agar bisa dituntun dengan benar. Kami merasa terganggu sekarang, dan kami tidak mau merusak syutingan dari rekan-rekan para petualang adat. Jadi supaya kami tidak rugi energi sekarang, yang utama Anda harus subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info petualang adat Indonesia. Kami sarankan, karena kami sudah terganggu sekarang oleh makhluk. Oke, kami sudah jelaskan semua tentang membuka bata batin. Kalau bisa, lakukan cara tadi selama 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, 4 jam sampai dapat rasanya. Kalau masih belum ketemu, temui kami, bisa hubungi para kru petualang adat dengan cara Anda subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari petualang adat. Kedua, jangan lupa like dan jangan lupa komen. Sekian dari saya. Kalau tidak jelas, komen, tanyakan apa yang Anda mau, dan kru akan mendatangi rumah Anda dengan alamat yang jelas di komen. Sekian dari saya untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang adat Indonesia.